Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab alat optik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan nilai perbesaran maksimum suatu teropong bintang. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus lensa objektif 2 meter. Keterangan berikutnya, saat digunakan untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh oleh seseorang bermata normal tanpa akomodasi menghasilkan perbesaran 40 kali. Pertanyaannya, maka saat mata berakomodasi maksimum, nilai perbesaran teropong bintang adalah berapa kali? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada lensa objektif. Diketahui di soal bahwa jarak fokus lensa objektif adalah 2 meter. Ini nilainya sama dengan 200 cm. Kemudian di sini dalam teropong bintang itu ada lensa okulernya juga. Pada soal ini ditanya nilai perbesaran saat mata berakomodasi maksimum ya. Saya simbolkan M2. Nah, sebelum kita bisa menghitung nilai perbesaran teropong saat mata berakomodasi maksimum atau M2, pertama-tama kita hitung dulu nilai FOK-nya. Bagaimana cara menghitung nilai FOK? Di soal sudah diketahui bahwa kondisi awal pengamat itu tanpa berakomodasi. Jadi kondisi awalnya kita anggap mata pengamat itu masih rileks. Nah, nilai perbesarannya saya simbolkan M1 sama dengan 40 kali. Sobat 100 ingat ya, untuk teropong bintang pada kondisi mata tidak berakomodasi, rumus perbesarannya adalah M1 sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Nah, karena kita ingin menghitung nilai FOK-nya, formula ini kita tulis ulang berubah menjadi FOK itu nilainya sama dengan FOB dibagi dengan M1. Sobat 100 masukkan nilai FOB-nya adalah 200 cm, M1-nya adalah 40 kali, sehingga FOK nilainya itu sama dengan angka 200 dibagi dengan angka 40. Ini Sobat 100 tinggal bagi saja ya. 200 dibagi 40 kita dapatkan panjang fokus lensa okulernya itu sama dengan 5 cm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai panjang fokus lensa okulernya, di sini ada kata kunci berikutnya yaitu pengamat bermata normal. Kalau pengamat bermata normal, maka kita bisa pastikan bayangan lensa okuler atau SOK 2 aksen itu sama dengan negatif PP, sama dengan negatif 25 cm. Ini penting karena langkah berikutnya kita ingin menghitung nilai SOK ya. Karena pengamatan yang kedua mata berakomodasi maksimum. Jadi untuk menghitung nilai SOK kita gunakan rumus umum lensa, khususnya di sini pada bagian lensa okuler, yaitu seper fokus okuler sama dengan seper SOK 2 ditambah seper SOK 2 aksen. Karena kita ingin menghitung SOK 2, maka formula ini kita tulis ulang berubah menjadi seper SOK 2 sama dengan seper FOK dikurangi seper SOK 2 aksen. Masukkan fokus okulernya adalah tadi 5 cm, SOK 2 aksennya adalah negatif 25 cm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya seper SOK 2 sama dengan seper 5 dikurangi seper negatif 25. Ada angka 5 dan 25, kita cari KPK-nya ketemu angkanya 25 ya. Sehingga yang seper 5 berubah menjadi 5/25, yang seper 25 tetap. Negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga kita tuliskan nilai seper SOK 2 itu sama dengan 5 tambah 1 dibagi dengan 25. 5 ditambah 1 ketemu 6 ya. Jadi seper SOK 2 sama dengan 6 dibagi 25. Atau kita bisa hitung nilai SOK 2 itu sama dengan 25 dibagi dengan 6, satuannya cm. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai SOK 2, sekarang Sobat 100 bisa hitung nilai perbesaran teropong untuk mata berakomodasi maksimum. Yang mana formulanya adalah M2 itu sama dengan FOB dibagi dengan SOK 2. Masukkan FOB-nya tadi adalah 200 cm, SOK 2 sudah kita hitung 25/6, sehingga M2 nilainya itu sama dengan angka 200 dibagi dengan 25/6. Nah,
bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian ya. 200 dibagi 25/6 itu sama dengan 200 dikalikan 6/25. 200 dibagi 25 itu hasilnya 8. 8 kalikan 6 ketemu jawabannya berapa? M2 nilainya adalah sama dengan 48 kali. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, pahami dulu soalnya ya. Di sini ada teropong bintang tapi diamati dengan dua keadaan yang berbeda. Keadaan pertama, mata tidak berakomodasi, menghasilkan perbesaran M1 ya. Nah, dari kondisi awal ini Sobat 100 gunakan rumus perbesaran teropong bintang saat mata tidak berakomodasi, yang mana formulanya adalah M1 sama dengan FOB per FOK. Masukkan nilai FOB dan M1-nya, nanti Sobat 100 bisa hitung nilai FOK-nya sekian sentimeter. Nah, untuk pengamatan yang kedua, mata berakomodasi maksimum, sehingga Sobat 100 harus pastikan nilai SOK2 aksennya adalah sama dengan negatif PP. Nah, nilai SOK2 aksen ini digunakan untuk menghitung nilai SOK2. Caranya Sobat 100 gunakan rumus umum lensa, khususnya lensa okuler, yang mana formulanya adalah 1 FOK sama dengan 1 SOK2 ditambah 1 SOK2 aksen. Sobat 100 masukkan nilai FOK yang sudah dihitung, masukkan SOK2 aksennya yang negatif PP ini, lakukan perhitungan, ketemu SOK2. Nah, setelah Sobat 100 dapatkan nilai SOK2, terakhir untuk menghitung perbesaran maksimum teropong pada kondisi mata berakomodasi, formulanya adalah M2 sama dengan FOB per SOK2. Masukkan nilai FOB, masukkan nilai SOK2, lakukan perhitungan, ketemu ya, perbesaran teropongnya adalah sekian kali. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.